Tuhan menyediakan setiap orang di sekeliling kita untuk membantu kita dalam bertumbuh. Baik keluarga, adik-adik kelompok kecil, PKK, KTB, bahkan teman-teman kita. Mari mengucap syukur atas kehadiran mereka yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pakai sebagai alatnya. Mari kita bersyukur untuk setiap apa yang mereka kerjakan pun boleh menguatkan kita. Dan kita pun boleh memberi teladan kepada mereka. Mari kita mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa membangun persekutuan dengan teman-teman sepelayanan kita. Atau bahkan memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mari mengucap syukur untuk pelayanan UKM KMK USU, terkhususnya untuk pelayanan Fakultas Ilmu Budaya. Yang Tuhan perkenankan hadir sampai saat ini. Dengan segala pergumulan, dengan segala lika-liku yang telah terlewati. Tuhan sertai dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui setiap orang yang menjadi alatnya, melayani sebagai pengurus, AKK, PKK, bahkan sebagai alumni yang tetap memperhatikan pelayanan. Mari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kita kerjakan dalam pelayanan ini. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal apa yang membuat kita mungkin menjauh dari Tuhan. Padahal itu adalah hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita, namun kita tidak menyadarinya. Mari datang ke hadapan-Nya. Mengucap syukurlah untuk kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan sampai pada hari ini. Mengucap syukurlah untuk hal-hal yang mungkin lupa kita hantarkan kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita secara pribadi. Bersyukurlah, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kesesakan Dia memberikan kekuatan pada kita. Dalam kesedihan, Dia memberikan penghiburan kepada kita. Dalam keadaan bahagia pun, Dia tetap memberikan kesadaran pada kita, supaya kita tidak jatuh dalam ketamakan dan juga kesombongan. Bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Amin. Bagaimana kita menyembah Allah jikalau kita pun tidak menautkan hati kita kepada Allah? Jika kita pun tidak mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Jika kita pun ketika datang ke hadapan Tuhan, tidak dengan sikap hati yang benar, tidak dengan sikap tubuh yang benar. Mari kita buka Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sama seperti yang pemazmur katakan, hanya dekat dengan Allah saja, maka jiwanya, hatinya menjadi tenang. Lalu bagaimana ketika kita jauh daripada Tuhan? Kegelisahan akan mendera kita. Bahkan mungkin kita akan kelabakan menjalani segala sesuatu. Saat ini kita akan menyembah Allah kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama. Mari berlutut di hadapan Tuhan. Mari fokuskan hati dan pikiran kita. Sembahlah Allah. Pujilah kemuliaan-Nya. Sembahlah Dia, kuasa-Nya yang besar, mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari puji dan sembahlah Allah, kota benteng kita yang teguh, yang memberikan keselamatan pada kita, membebaskan kita dari kesesakan. Mari datang dan sembahlah Allah
seturut dengan pengenalan kita kepada Allah. Mari berdoa. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, semakin bersandar kepadanya, semakin kita sadari bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Allah. Kekuatan yang kita miliki pun adalah dari Allah. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, maka akan terjerumus oleh karena pikiran-pikirannya, oleh karena hatinya menuntun kepada jalan yang tidak benar. Tetapi berbahagialah dia ketika dia bersandar kepada Allah. Dan hanya Allah lah yang menjadi penuntun dalam kehidupannya. Mari kita sembah Allah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Mulai dari lahir, hidup ini, bahkan sampai kepada nanti. Kita tidak bernapas lagi. Raga kita tidak berwujud lagi. Tapi Allah tetap berotoritas. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita sembah Allah kita. Mari terus menyembah Allah. Sembahlah Allah ketika kita sendiri, ketika kita bersekutu. Tetap sembahlah Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan. Mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk terus menaikkan doa penyembahan secara pribadi. Biarlah hatiku tetap tertuju kepada Allah. Ketika aku pun tidak layak, tapi Allah perlayakkanku untuk datang ke hadapan-Nya. Kemuliaan hanya bagi Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14 di sana dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dalam sehari ini, renungkan berapa banyak hal yang telah kita kerjakan, melanggar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mendukakan hati sesama, terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Dari pikiran, perbuatan, dan perkataan kita tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu, sudahkah kita bertelut dan mengaku dosa kita kepada Tuhan, meminta pengampunan? Saat ini saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama berdoa
dan mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi, Bila Kerenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Mari kita kembali mengambil sikap berdoa. Mari kembali datang kepada Allah. Banyak hal yang kita kerjakan. Dalam setiap hari, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Mungkin yang kita pikirkan hal-hal kecil, hal-hal sepele. Namun ternyata itu adalah pelanggaran di mata Tuhan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, bahkan belum mengerjakan, namun itu pun sudah termasuk pelanggaran. Ketika kita tahu yang benar, tetapi kita tidak mengerjakannya, kita pun telah melakukan dosa. Mari merenungkan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Seberapa banyak kita mengerjakan dosa. Lalu seberapa banyak kita datang dan merendahkan hati untuk mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Saat ini saya mengajak teman-teman, mari kita berdoa, mari kita mengaku segala kesalahan kita. Mari berdoa secara pribadi. Mari datang ke hadapan Allah. Ketika kita mulai merasa jauh daripada Tuhan, mari datang ke hadapan-Nya. Tidak ada kata terlambat
untuk berseru kepada Tuhan, menjalin relasi dengannya. Seberapa sering kita tidak mendengarkan panggilan Allah. Allah memanggil kita, namun kita tidak peka mendengar. Atau bahkan kita enggan datang ke hadapan Allah. Mari memohon ampun ketika pada saat ini pun kita masih jarang berdoa. Kita masih jarang merenungkan firman Tuhan. Kita jarang mengucap syukur. Kita jarang berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Mari kita mengaku dosa kita. Sebagai orang percaya, Tuhan memberikan amanat agung. Memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Tetapi dalam mengerjakan tugas sebagai orang percaya, kita sering bersungut-sungut. Kita sering merasa sangat lelah. Atau bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan membebani pikiran kita. Mari mengaku dan juga memohon ampun kepada Allah. Ketika kita pun sudah mulai tidak berhikmat mengerjakan tugas sebagai orang percaya. Ketika kita mengandalkan diri sendiri. Saat ini, mari memohon pengampunan secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa kehadapan-Mu, Allah yang perlayakan kami. Orang-orang yang hina ini ya Bapa. Orang-orang yang seharusnya dihukum. Tetapi Engkau Allah, melalui Yesus Kristus, menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Namun sampai saat ini pun, kami seringkali terjatuh ke dalam dosa yang sama. Kiranya Engkau berikan kekuatan pada kami untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami semakin menyadari bahwa kami bukanlah apa-apa tanpa Allah. Ini doa dan juga permohonan kami ya Bapa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yeni. Sebelum itu kita akan bernyanyi Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya serahkan kepada Kak Yeni. Oke, terima kasih Kak Santi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Buat Allah yang merawat kami dengan luar biasa. Buat Allah yang memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Hari ini Tuhan memberkati kami dengan satu kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami menerima berkat ini dengan sukacita. Dan kami mengundang Tuhan untuk boleh mewartakan firman bagi kami semua yang hadir dalam ibadah malam ini. Berkata-kata atas kami semua ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kuduskan dan sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami semua malam ini. Terima kasih ya Bapa, kepada-Mu kami serahkan hati, pikiran, dan jiwa kami di ratu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Suara saya terdengar jelas, saya mau verifikasi dulu. Jelas ya Kak ya? Santi, jelas suara saya? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam, shalom adik-adikku semua. Ini semua AKK dan koordinasi berarti ya Kak Santi? Iya, Kak. Ya, ini semua anggota kelompok kecil dan AKK ya. Ini semua anggota Iya, kelompok kecil dan AKK dan PKK ya di dalamnya ya. Iya, Kak. Ya, oke. Mungkin ada yang nggak kenal dengan saya karena saya nggak terkenal gitu ya. Saya Yeni Sitanggang, saya alumni dari Fakultas Teknik. Sekarang bekerja sebagai staf pengajar pada program studi Teknik Kimia. Saya ketua program studi Teknik Kimia di Politeknik Teknologi Kimia Industri miliknya Kementerian Perindustrian. Ya, oke ya. Jadi begitu perkenalannya. Jadi saya sejujurnya sangat senang, sangat bersuka cita ketika Libra yang undang saya kemarin ya. Ya, ketika Libra menghubungi saya minggu lalu
Tapi mohon maaf karena minggu lalu saya sedang berada di Padang, ketika kalian menundanya saya tidak bisa bertukar jam, kira-kira begitu ya. Oke, baiklah. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita diberi Tuhan waktu yang pengganti di mana kita semua bisa hadir dalam acara kebaktian malam ini, dalam acara jam doa malam ini. Saya ingin mengajak kita semua mendengarkan firman Tuhan. Satu perikop yang saya yakin kita semua paham, yang kita semua sudah Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidaklah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adikku, saudaraku semua, ada 18 ini ya, ada 18 orang kita semua. Saya yakin perikop ini bukanlah perikop yang asing. Maaf. Oke. Sorry, agak bergoyang. Hujan deras di sana, hujan deras kah? Oke, kenapa bergoyang? Oke, maaf ya. Di sini hujan derasinya agak kurang bagus. Semoga tidak ada gangguan ya, adikku ya. Oke. Bagian perikop firman Tuhan ini saya yakin kita sudah paham dengan baik, sudah sering mendengarnya, bahkan ini mungkin menjadi bahan PA bagi kita semua di dalam kelompok-kelompok pelayanan kita. Nah, hari ini berkaitan dengan tema yang dikirimkan kepada saya, divine connection, ya, atau relasi dengan Tuhan. Ayat ini sebenarnya sangat bagus untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya relasi antara orang percaya dengan Tuhan yang dipercayanya. Kira-kira begitu ya. Nah, yang menjadi penekanan dalam perikop hari ini yang saya bacakan tadi untuk kita semua ada di ayat 4 dan 5 tentang bagaimana ranting dari pohon anggur itu harus melekat dengan kuat kepada pohon anggurnya, gitu ya. Mengapa? Karena itu sebenarnya menjadi dasar bagaimana kita bisa bertumbuh dengan Tuhan. Tidak akan ada ranting yang bisa tumbuh dengan baik kalau dia terlepas dari pohonnya, dari pohon utamanya. Nah, tadi di perikop ini dibuka dengan perkataan Yesus yang berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, saya ingin kita melihat bagian ini dengan sangat cermat, di mana Tuhan memberikan pernyataan luar biasa tentang kita, orang-orang percaya, yang dia yakin bahwa kita bisa bertumbuh asal kita melekat dengan baik sebagai ranting-ranting yang sehat kepada Tuhan. Nah, hanya kadang-kadang di dalam perjalanan iman percaya kita kadang-kadang menjadi ranting yang terlihat. Nah, mungkin kita semua pernah melihat tanaman, mengamati sebuah tanaman, dari sekian banyak ranting yang ada, kadang-kadang ada 1-2 ranting yang kurang sehat. Kira-kira begitu ya, betul ya? Nah, dari sekian banyak ranting yang ada, kadang-kadang ada ranting yang terlihat kurang sehat. Nah, mungkin kadang-kadang kita terlihat seperti ranting yang kurang sehat itu. Kita masih melekat ke ranting itu, ke pokok anggurnya, ke pokok utamanya, pohon utamanya, tapi kita terlihat seperti ranting yang kurang sehat. Nah, tadi di ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, Yesus berkata, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, yang kita lihat dari bagian itu adalah bahwa ternyata maintenance atau perawatan Tuhan atas hidup kita itu berlangsung terus-menerus di sepanjang usia kehidupan rohani kita bersama Tuhan.
Karena ternyata ranting yang berbuah itu di-maintenance, dirawat, dibersihkan oleh Tuhan terus-menerus supaya dia terus menjadi ranting yang sehat dengan buah yang banyak. Nah, sekarang dengan konteks itu artinya apa, teman-teman, saudara? Saya ingin kita mengingat dengan baik bahwa tadi yang saya katakan di awal, bahwa jika ada ranting yang tidak melekat dengan baik dengan pohonnya, dia akan menjadi ranting yang tidak sehat. Ranting yang tidak sehat tidak akan pernah berbuah. Ranting yang tidak akan berbuah akan lepas dari pohonnya dan menjadi ranting yang tidak ada gunanya. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, teman-teman, tentang koneksi dengan Tuhan, saya ingin kita melihat relasi antara ranting dan pohon itu adalah sebuah koneksi, ya, sebuah koneksi bahwa dia harus terhubung dengan kuat, gitu ya, terhubung dengan kuat antara rantingnya dengan pohonnya. Itu ada relasi terhubung dengan kuatnya orang percaya dengan Tuhannya. Bahwa dia harus melekat dengan baik. Lalu esensinya apa? Kalau orang percaya melekat dengan kuat pada Tuhannya, atau ranting melekat kuat pada pohonnya. Nah, kita lihat yang pertama. Mengapa dikatakan di dalam perikop tadi, dikatakan bahwa ada satu poin yang kita catat dengan baik, ada bahwa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apa yang mau ditekankan dalam konteks, dalam pembicaraan tentang pokok anggur yang benar? Yang pertama, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus berkata bahwa pokok anggur itu adalah tempat hidup bagi ranting. Tempat hidup bagi ranting. Artinya apa? Jika ranting tidak melekat pada pohonnya, maka ranting itu bukanlah ranting yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan bahwa pokok itu adalah tempat bergantung. Tempat bergantung di mana semua ranting akan melekat padanya. Ranting tidak akan pernah bisa tidak pernah berarti apa-apa jika dia tidak melekat pada pohonnya. Lalu ada bagian yang penting lagi, bagian ketiga dari konsep pokok anggur, pokok yang benar itu adalah bahwa sebuah pokok yang benar itu akan memberikan asupan makanan terus-menerus dan kontinu dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan rantingnya. Ya, pokok anggur yang benar itu akan memberikan asupan makanan yang cukup kepada ranting yang melekat padanya sebanyak yang ranting itu butuhkan, supaya ranting itu menjadi sehat dan berbuah. Nah, tentang pokok anggur yang benar itu, di bagian lain juga bicara tentang ranting anggur yang benar. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita anggap ada satu penyebutan tentang ranting anggur yang benar, bagaimana ranting pokok anggur yang benar? Dan itu adalah kita. Nah, bahwa kita yang pertama harus melekat ke pohon utama, melekat ke pokok anggur yang benar. Karena jika kita tidak melekat ke pokok anggur yang benar, kita akan mati. Dimulai dengan tidak sehat, lalu bermasalah, lalu akhirnya mati. Yang kedua, bahwa kita haruslah makan makanan sehat. Makan makanan sehat dari pokok anggur yang benar. Karena apa? Hanya dari situ kita dapat menikmati makanan. Tidak dari tempat lain. Kita hanya bisa menikmati makanan sehat dari pohon pokok anggur yang benar itu. Lalu ada bagian yang ketiga, bagaimana ranting anggur yang benar adalah ketika ranting itu menghasilkan buah. Karena apa? Karena itulah kenapa Kristus harus memberikan makanan kepada ranting itu supaya ranting itu akhirnya berbuah untuk Kristus. Nah, dalam kerangka itu terlihatlah bahwa harus ada relasi yang kuat melekat antara orang percaya dengan Tuhan. Karena kalau tidak, orang percaya tidak akan jadi apa-apa. Orang percaya tidak akan ada apa-apa. Nah, dalam kerangka itulah kita akan bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena teman-teman, kehidupan sebuah organisasi rohani yang besar atau sebuah persekutuan yang besar itu ditentukan oleh kualitas personal yang ada di dalamnya. Dan saya rasa malam ini kita bicara tentang kekuatan personal itu, tentang kualitas hidup personal itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, yang salah satunya adalah kehidupan berdoa. Doa adalah salah satu irisan dari kehidupan rohani dengan Tuhan, betul ya?
Doa adalah salah satu irisan. Kalau ada dulu kita yang jurusan waktu SMU-nya eksak, kita paham konsep irisan, bahwa doa adalah salah satu irisan dari kehidupan rohani bersama Tuhan, ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya mencoba membuat hubungan antara doa atau HPDT, ya, kita menyebutnya di pelayanan HPDT, dengan kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau ada sisi sini, ini adalah doa yang menjadi irisan dari HPDT dengan Tuhan, lalu ini adalah kedekatan dengan Tuhan. Ketika saya mencoba bertanya yang mana duluan di antara keduanya, saya melihat satu relasi yang nggak bisa ditemukan yang mana duluan. Kenapa? Keduanya saling mempengaruhi dengan sangat kuat. Bahwa orang hanya bisa dekat dengan Tuhan ketika HPDT-nya sehat. Lalu orang juga bisa HPDT-nya sehat jika dia dekat dengan Tuhan. Betul ya? Bahwa orang hanya bisa dekat dengan Tuhan kalau kehidupan pribadinya sehat. Kehidupan rohaninya sehat. HPDT-nya sehat. Lalu orang hanya bisa HPDT-nya sehat jika dia dekat dengan Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya haruslah keduanya tumbuh sama-sama. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin HPDT-nya bagus. Semakin orang HPDT bagus, semakin dia dekat dengan Tuhan. Nah, artinya apa? Jika ada yang pincang di antara keduanya, maka pertumbuhan keduanya akan berhenti. Kalau HPDT kita buruk, maka kita terlihat agak jauh dari Tuhan. Atau terlihat tidak akrab dengan Tuhan. Atau terlihat tidak setia kepada Tuhan. Atau terlihat mulai melakukan banyak kesalahan. Biasanya begitu. Kalau kita mulai HPDT, kehidupan rohani kita tidak sehat, kehidupan pribadi kita tidak sehat, doa-doa kita tidak sehat, pembacaan firman tidak sehat, biasanya kita mulai merasa tidak akrab dengan Tuhan. Nah, ketika kita punya satu kesalahan, satu dosa yang membuat kita tidak akrab dengan Tuhan, pun kita mulai tidak lagi menikmati jam doa, tidak lagi menikmati pembacaan firman, tidak lagi familiar dengan hal-hal rohani. Nah, makanya saya bilang keduanya berimbas sangat kuat dan tidak tahu yang mana duluan. Dua-duanya tumbuh bersamaan ketika orang percaya kepada Kristus. Nah, lalu teman-teman, mungkin pandemi ini menjadi pergumulan kita semua ya teman-teman. Udah hampir 4 semester ya kita semua melewati masa-masa pandemi yang rumit, masa-masa pandemi yang akhirnya membuat kita hampir seluruh orang mengalami masalah dengan pandemi ini. Ya, dengan levelnya masing-masing kita semua menemukan masalah tentang pandemi ini. Saya secara pribadi juga sebagai orang tua, sebagai seorang pekerja, saya secara pribadi menghadapi masa-masa rumit dengan pandemi ini. Saya merasa ada banyak kebutuhan sosial saya tidak terpenuhi. Saya merasa ada banyak sekali masalah-masalah yang membuat saya tidak bertumbuh. Gitu ya. Jangan kalian kira kalau orang tua nggak ada masalahnya. Orang tua banyak masalahnya, gitu ya. Nah, saya mencoba merunut ya 4 semester. Saya dosen dan mahasiswa saya, ketika saya melihat kalian, saya seperti sedang melihat mahasiswa saya, gitu ya kira-kira ya. Nah, pandemi selama 4 semester ini hampir 2 tahun menimbulkan banyak sekali masalah ya. Masalah di bidang ekonomi, gitu ya. Saya nggak tahu di keluarga kita apakah kita akhirnya masuk ke dalam problem ekonomi yang rumit sehingga membuat kita kadang-kadang akhirnya punya pergumulan yang berat, gitu ya. Masalah ekonomi yang luar biasa di banyak sektor, di banyak keluarga, di banyak orang, sehingga akhirnya orang jatuh ke dalam kerumitan yang luar biasa karena pandemi. Tentunya itu akan mempengaruhi hal-hal yang rohani. Yang kedua ada masalah psikologi, ya, bahwa pandemi membuat kita tidak lagi berinteraksi. Saya secara pribadi merasa tidak terpenuhi kebutuhan saya. Saya membutuhkan bertemu dengan teman-teman rohani saya, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, teman-teman KTB, mahasiswa saya, orang tua saya, semua nggak terpenuhi. Karena apa? Ada pembatasan, ada physical distancing yang membuat kita tidak bertemu dengan siapapun. Sementara satu hal yang sangat hebat dari pelayanan kita biasanya kalau tidak pandemi adalah kita bertemu semua ya kan? Bertemu di pelayanan, bertemu di jam doa, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membagi kesaksian, dan itu membangun orang dalam banyak hal. Nah, ketika kita sekarang harus berada di tempat yang berjauhan, tidak bertemu dalam waktu yang lama, sejujurnya mungkin itu membuat kita merasa ada bagian yang hilang dari hidup kita. Secara psikologis kita bertumbuh mandek karena apa? Ada bagian yang nggak terpenuhkan. Ya, saya yakin kita semua mengalami hal itu.
Mungkin itu juga mempengaruhi gaya hidup kita 4 semester ini ya. Nah, ada lagi masalah yang ketiga adalah masalah rohani. Nah, ini dia. Teman-teman, ada banyak orang merasakan kesepian yang luar biasa ketika pandemi ini berlangsung lama. Ya, saya yakin adik-adik juga paham yang saya maksud. Ada banyak orang merasa kesepian karena apa? Dia berada di kampung, berada di rumahnya, tidak kemana-mana, tidak ke kampus, tidak kemana, tidak ke gereja. Ada waktu yang lama kemarin PPKM kita tidak ke gereja. Mungkin yang di kampung mungkin nggak begitu masalah, tapi kami yang di kota, kita yang berada di kota bermasalah karena apa? Ke gedung gereja aja kita tidak bisa. Kumpul di kampus nggak ada orang, ya. Kumpul di sekretariat tidak ada orang. Nah, akhirnya tidak bisa dipungkiri pandemi ini bisa saja menimbulkan masalah untuk kita secara pribadi. Tidak hanya pada orang di luar, tapi kita yang hidup rohani pun mungkin banyak dipengaruhi oleh pandemi. Ya, masalah pandemi yang terjadi sudah hampir 2 tahun, hampir 4 semester kalau kita bicara tentang semester di perkuliahan, hampir 4 semester yang membuat kita kehilangan banyak hal. Nah, saya yakin sekali ketika kita di pelayanan, ada banyak bagian, ada banyak kesempatan, Ketua Komisi Pembinaan akan mengingatkan tentang HPDT. Ketua Komisi Pembinaan atau Ketua Komisi Kelompok Kecil atau Ketua Komisi Kebaktian akan bercerita tentang bagaimana terus memacu kehidupan rohani yang baik. Ada kontak yang banyak, ada pertemuan yang banyak yang bisa menolong setiap orang bertumbuh dengan baik. Nah, tibalah masa pandemi kita berjauhan, kontak tidak banyak, dan banyak orangnya terperangkap dalam kehidupan yang suam. Saya tidak tahu apakah kita secara pribadi mengalami hal itu, di mana kita akhirnya merasa suam, terjadi penurunan kualitas ya, penurunan kualitas iya, terjadi penurunan kuantitas iya, yang membuat kita akhirnya semangat rohani kita berkurang, ya, yang membuat semangat rohani kita berkurang selama 4 semester terakhir, karena apa? Kita hidup sendiri. Tidak ada dukungan langsung dari teman PA, dari teman komisi, dari teman-teman pelayanan, dari kakak rohani, dan lain-lain. Nah, mungkin itu terasa ya, mungkin saya rasa begitu ya Kak Santi ya, Kak Libra, mungkin itu terasa ya di dalam pelayanan sastra ya? Ya? Iya Kak. Iya, itu sebabnya mungkin tema ini muncul ya, divine connection. Bahwa akhirnya terasa bahwa HPDT kita mungkin dinilai mengalami penurunan kualitas yang luar biasa, ya. Karena apa? Memang salah satunya itu kita banyak ditopang oleh lingkungan kita yang sehat. Sejujurnya saya bilang bahwa kita di lingkungan pelayanan kita itu membuat kita sangat sehat. Karena apa? Kita bertemu dengan orang yang sehat hidupnya, dan itu mempengaruhi kita secara positif. Nah, ketika kita tidak lagi kontak, terus kita jarang yang ngomong ya. Jarang ngomong, karena memang ngomong via telepon nggak nyaman, nggak senyaman kita bisa bertemu langsung. Sehingga akhirnya terjadi penurunan pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti menurun, gitu ya. Mungkin kita semua merasakannya. Ya saya juga kadang-kadang ketika saya sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan siapapun, saya merasakan ada ruang kosong di hati saya yang tidak terpenuhkan. Makanya kadang-kadang saya tiba-tiba datang di rumah teman tanpa permisi, hanya sekedar untuk bertemu lalu bercerita apa yang saya alami. Nah, teman-teman, jika ada di antara kita yang sudah mulai mengalami masalah penurunan kualitas kehidupan rohani, khususnya kehidupan HPDT kita dalam hal berdoa, dalam hal pembacaan firman, inilah saatnya kita mulai memperbaiki diri, teman-teman. Jadiku, mengapa? Karena itu satu indikasi kita mulai menjadi ranting yang tidak sehat. Kita sudah mulai kekurangan makanan. Kita sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Kalau saya coba bertanya begini, dari semua orang yang kita punya, dengan siapa kita paling banyak bicara? Pasti jawabnya adalah kita akan banyak bicara dengan orang yang paling dekat dengan kita. Itu satu, paling dekat dengan kita. Yang kedua, yang paling kita percaya. Nah, esensi doa juga begitu. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus punya relasi doa yang sehat dengan Tuhan? Yang pertama, karena kita paling percaya kepada Tuhan. Semua hal bisa dibicarakan dengan Tuhan tanpa pernah Tuhan menggosipkannya dengan siapapun. Ya, kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena apa? Kita merasa Tuhan adalah
adalah Allah yang paling bisa dipercaya. Yang kepadanya semua hal bisa dibicarakan, bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan, bisa dilaporkan. Dia yang juga adalah sumber jalan keluar untuk semua hal yang kita punya. Yang kedua adalah lihatlah ketika kita hidup berdoa kita sangat baik, itu menggambarkan bahwa kita sedang sangat dekat dengan Tuhan. Itu seperti saya bilang, kalau kita perhatikan dari semua orang yang kita banyak bicara dengannya, banyak berkomunikasi dengannya, itulah pasti orang yang paling kita percaya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita mulai kehilangan kualitas jam doa, kuantitas, secara kuantitas juga mulai berkurang, itu sebuah indikasi awal bahwa kehidupan rohani kita mulai tidak sehat. Nah, itu sebabnya saya ambil perikop bahwa ranting harus melekat pada pohonnya. Kita harusnya bisa melihat analisa sebab akibatnya, mana pemicu awal dari akhirnya kita mulai tidak berdoa. Dari mana pemicu awal yang membuat kita mulai tidak lagi punya jam doa. Mana pemicu awal yang membuat kita tidak lagi menganggap berdoa kepada Tuhan menjadi sesuatu yang penting dan harus terus-menerus dilakukan. Kita menganggap dia sudah tidak dekat lagi. Itu sebabnya kita tidak rindu bicara dengannya. Kita sudah menganggap dia tidak bagian yang terpenting dari semuanya. Itu sebabnya kita tidak mengatakan apapun kepadanya. Padahal, sama seperti tadi Santi menuntun kita di dalam jam-jam doa kita, jika kita hitung mana mungkin kita punya cukup waktu untuk menghitung berkat Tuhan di hidup kita. Sampai hari ini teman-teman, di Fakultas Sastra adakah di antara kita yang hanya pergi karena COVID? Ada? Ada Kak Santi? Kalau dosen-dosen ada Kak. Tapi Dosen kalau ya? untuk AKK, PKK belum ada. Puji Tuhan. Orang tua adakah? Ada San? Ya Kak, tadi macet Kak. Oke. Sudah bagus? Iya sudah Kak. Orang tua AKK ada? Kalau orang tua AKK tidak ada sih Kak kabarnya di grup kami. Tidak ada ya. Tapi Puji orang Tuhan. tua alumni yang pernah menjadi AKK ada. Iya. Puji Tuhan, bayangkanlah itu saja sudah harusnya membuat kita tidak berhenti berdoa pada Tuhan kan? Mengucap syukur bahwa kita terlewatkan dari sebuah trauma pandemi yang besar. Saya punya teman banyak yang meninggal, Nak. Ya, Dek. Saya punya beberapa teman yang saya kenal dekat meninggal karena COVID-19. Mereka rata-rata comorbid, lalu terinfeksi virus COVID-19, lalu mereka pergi dan tidak dihantar oleh siapapun. Bahkan saya pun tidak berani menghantarnya ke pemakamannya. Itu menimbulkan luka yang luar biasa di saya. Tapi justru ketika Halo Kak. Artinya, halo, bisa jelas? Dan saya melewatinya dengan Z. Terputus-putus? Iya tadi Tunggu ya. sempat terputus. Kenapa ya? Lagi hujan deras di sini, Nak. Ya, apakah saya sudah Andre? Ini sudah jelas. Jelaskah? Sudah jelaskah? Sudah Kak, sudah. Mohon. Sudah ya. Lagi hujan deras di sini, Dek. Kalau hujan suka sinyal kan kurang bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang bagus kasih saya kode ya, Santi ya, maaf. Ya, bantu jelas. Jelaskah Santi? Iya, ini sudah Kak. Tunggu ya, kayaknya saya harus tunggu saya ganti dengan spot aja. Saya pakai WiFi ini. Sebentar ya, Dek ya. Saya ganti sebentar. Saya pakai hotspot aja.
Oke, halo, sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas Kak Santi? Sudah, Kak. Oke. Oke, saya ganti spot aja. Oke. Udah. Jadi jika kita melihat sebenarnya tidak ada alasan untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Jika hari ini adik-adik semua, kita semua sehat dan masih ada sampai hari ini, bukankah itu suatu yang luar biasa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Harusnya, iya. Ya, harusnya ya. Sebagai orang-orang yang tahu bahwa kita sehat itu karena kepemeliharaan Tuhan, harusnya kita bukan justru akhirnya menjadi suam kehidupan doanya, tapi justru ketika kita tahu ini sesuatu yang luar biasa, kita sehat, tidak terinfeksi, sampai hari ini tidak ada masalah dengan COVID-19, harusnya itu membuat kita terus bersyukur dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, saya adalah orang yang selalu memahami satu hal bahwa yang saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena begini, saya pernah mempelajari apakah sebuah reaksi spontan kalau orang tidur harus bangun? Ya, saya pernah mencoba memikirkannya agak lama. Apakah sebuah keharusan semua orang yang tidur harus bangun? Itu yang pertama saya pikir. Yang kedua, sebenarnya ketika saya tertidur, bagaimana cara Tuhan memelihara hidup saya? Ketika saya lama menggumulkan kedua hal itu, saya baru paham bahwa ternyata tidak ada satu keharusan orang yang tidur harus bangun. Karena apa? Saya menemukan ada beberapa orang tua teman saya yang meninggal ketika tertidur. Artinya apa? Setiap pagi di hidup kita, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan menjaga, memelihara kita. Betapa luar biasanya Tuhan memperhitungkan bahwa dia perlu menjaga nyawa kita. Nah teman-teman, adik-adikku, jika pagi hari sudah engkau mulai dengan pemahaman itu, saya rasa tidak ada kehidupan doa yang akan berhenti. Karena tidak ada satu keharusan. Kita nggak pernah tahu seberapa rumitnya orang tidur. Kalau Anda belajar kesehatan, kalau kita semua belajar ilmu kesehatan, ternyata di waktu kita tertidurlah Tuhan memperbaiki semua sel di tubuh kita supaya kita sehat esok hari. Karena setiap hari ribuan sel harus mati. Dan di malam hari semua sel itu dibangun kembali oleh Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, adik-adikku? Nah, kalau pagi hari kita mulai dengan satu pemahaman hal itu. Adakah alasan kita untuk tidak dekat dengan Tuhan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nah, itu sebabnya kalau ada di antara kita yang sudah mulai kehidupan doanya agak jumpalitan antara ya dan tidak, antara hangat dan tidak, antara frekuensinya jelas atau tidak, kuantitasnya jelas atau tidak. Yuk, hari ini mulai yuk. Mulailah kembali kepada hakikat kehidupan orang percaya. Ya, hakikat kehidupan orang percaya bahwa kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Terhubung erat kepada Tuhan, nggak boleh lepas. Ya, nggak boleh lepas. Karena itu, mari mulai evaluasi diri kita, apa sebenarnya membuat kehidupan rohani kita itu menjadi tidak sehat. Kita yang paling tahu, ya. Kita yang paling tahu sebenarnya. Jadi saya ingin kita mulai mencoba analisa SWOT, gitu ya. Analisa mencari sebab akibat. Sebenarnya faktor yang menyebabkan kita secara personal mengalami penurunan kualitas kehidupan jam doa itu sebenarnya apa? Apakah kita mulai kesepian, merasa kesunyian? Ayo cari jawabannya. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak merasa seperti itu? Atau kita mulai hidup ini sepertinya begitu-begitu saja. Ada banyak orang bosan dengan kehidupan pandemi, tidak ada persaingan, tidak ada sesuatu yang berbeda, rutin semuanya hidup terperangkap di dalam rumah. Maka saya pikir kita mulailah coba. Saya ingin di AKK, entah siapapun ketua komisi kelompok kecil, coba mulai mereka melihat merunut sebenarnya menjadi penyebab dari HPDT yang mulai tak sehat itu apa? Apa yang menjadi penyebab kehidupan doa mulai tidak sehat itu apa? Hanya dia yang tahu, hanya kita pribadi. Saya ketika saya bermasalah hanya saya yang tahu. Ya, hanya saya yang tahu. Nah, karena itu saya yang harus belajar
mengevaluasi kehidupan saya, apa yang menjadi masalah. Lalu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengkonsumsi makanan rohani dari Tuhan, kalau engkau tetap membaca firman Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat untuk mencari jalan keluarnya. Karena apa? Bohonglah kita katakan kita dekat dengan Tuhan kalau kita tidak punya kehidupan doa yang sehat. Bagaimana mungkin? Tadi saya sudah katakan bahwa engkau hanya bisa bicara akrab dengan seseorang ketika engkau merasa dekat. Satu. Yang kedua, ketika engkau percaya kepadanya. Nah, artinya apa? Kalau saya ganti relasinya dengan bicara dengan Tuhan, ketika engkau tidak lagi bicara akrab dengan Tuhan, itu artinya engkau mulai tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Engkau mulai tidak percaya, menurun kepercayaanmu kepada Tuhan, sehingga engkau merasa tidak perlu lagi bicara dengannya. Teman-teman, di luar bahwa kehidupan doa menggambarkan kedekatan dengan Tuhan, saya ingin kita mengingat satu hal. Ada satu yang saya pelajari dari gaya hidup teman-teman kita Muslim di luar sana. Ketika saya amati, saya punya pegawai di ruangan saya ketua prodi. Nah, ada pelaksana prodi saya 3 orang. Ketiga-tiganya Muslim. Setiap mereka sembahyang, saya memperhatikan betapa rapinya mereka menyusun atau bersembahyang di jam yang tepat. Sebisanya mereka akan sembahyang di jam yang tepat. Saya melihat betapa hormatnya mereka kepada Tuhannya. Betapa hormatnya mereka kepada Tuhan, sehingga telat pun tidak boleh. Saya melihat dari sudut positif ya. Saya melihat betapa hormatnya mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, sehingga terlambat pun sebaiknya jangan. Terlambat pun sebaiknya jangan. Boleh terlambat, tapi mereka tetap menganggap lebih baik tidak terlambat, gitu ya. Nah, itu semuanya mereka berusaha sedemikian rupa, mereka selalu memasang alarm di handphonenya untuk mengatakan jam sholat sudah tiba. Kalau kita coba tarik ke diri kita, yuk. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita ingat nggak bahwa itu adalah sebuah penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan. Sebuah penghormatan karena apa? Di dalam doa ada pengakuan akan kehebatan Tuhan. Ada pengagungan kepada Tuhan. Ada pujian kepada Tuhan. Yang kita kerjakan ketika kita berdoa. Nah, kalau kita mulai tidak berdoa, mulai malas berdoa, tidakkah kita meninggalkan itu? Dan kita melupakan bahwa kita harus menghormati Tuhan dengan berdoa. Ya, betul ya? Saya rasa benar. Bahwa kita mengatakan pengagungan kita kepada Tuhan lewat doa, penyembahan. Pengagungan kita kepada Tuhan, kita katakan lewat doa penyembahan. Pengakuan kita kepada bahwa betapa besarnya otoritas Tuhan di hidup kita, kita sampaikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Betapa kita tahu kita sangat memerlukan pemulihan dari Tuhan, kita sampaikan dengan doa pengakuan dosa. Dan lain-lain. Nah, artinya apa teman-teman, adik-adikku? Kalau kita sudah mulai kehidupan rohaninya, kehidupan doanya tidak sehat, kita mulai mengabaikan bagian-bagian itu. Bagaimana mungkin kita sanggup melakukan pengabaian itu kepada Tuhan, yang adalah Tuhan kita? Sedangkan kepada mama kita aja, kalau kita nggak nelpon, yang tadinya terbiasa nelpon sekali seminggu terus nggak nelpon, mama kita saya rasa komplainnya dia, marah dia. Dia merasa ada masalah apa antara aku denganmu, betul ya? Betul nggak? Mana Kak Lydia? Ada Kak Lydia di antara kita semua? Lydia ya menghubungi saya selalu lewat WA ya? Iya nak? Libra ya, sorry. Libra. Oh ya, sorry, Libra. Libra, kamu di Medan atau di kampung, Libra? Di Medan, Kak. Di Medan. Sekali berapa lama engkau menghubungi orang tuamu biasanya? Ini sih, Kak. Sekali berapa lama? Mungkin dalam seminggu ada, Kak. Seminggu ada. Oke, anggap Libra adalah anak yang dekat dengan orang tuanya, yang selalu bicara setiap minggu itu dengan orang tua. Tiba-tiba karena sesuatu hal, karena masalah yang berat, dan lain-lain, tiba-tiba menelpon orang tuanya sekali 6 minggu. Kira-kira kalau kita diminta menganalisa persoalannya, kira-kira apa yang akan kita katakan tentang Libra? Yang pertama, bahwa dia mulai tidak dekat dengan orang tuanya. Kenapa? Justru ketika dia punya banyak masalah, maka dia harus lebih banyak bicara dengan orang tuanya, betul ya? Iya.
Tapi yang dilakukannya menjauh dari orang tuanya. Ketika dia dikuasai oleh masalahnya dan menganggap tidak perlu lagi bicara pada orang tuanya. Dia dikuasai oleh persoalannya, dikuasai oleh gaya hidupnya, dikuasai oleh apa yang dipikirannya, sehingga dia merasa tidak lagi perlu bicara dengan orang tuanya. Yang kedua yang saya mau tanya, apakah itu melukai hati orang tuanya atau tidak? Kalau di akhirnya yang tadinya sekali seminggu biasanya menelpon, lalu menchat dan segala macam, tiba-tiba 6 minggu enggak nelpon, 6 minggu enggak chattingan, 6 minggu tidak memberi kabar. Kira-kira orang tuanya terluka atau tidak? Kak Santi, terluka tidak menurutmu, Kak? Ya, Kak. Terluka Agak tidak? kurang Kalau saya nggak jelas atau apa sih? Saya sudah menggantinya. Kayaknya jaringan saya, Kak. Oh, jaringan Santi. Oke, so kalau gitu saya ganti Rotua deh. Rotua, menurutmu kalau misalnya tadi yang saya ceritain itu kira-kira terluka nggak orang tuanya Libra? Terluka, Kak. Terluka. Teman-teman, itulah yang terjadi. Kalau akhirnya masalahnya Libra itu, ini contoh ya Libra ya, ini contoh aja. Nah, kalau misalnya masalah Libra itu menjadi makin meruncing, makin dalam, makin banyak, sampai akhirnya tidak terselesaikan, tiba-tiba orang yang tuanya tahu ketika masalahnya sudah rumit saja. Kira-kira orang tuanya terluka atau tidak? Jawabnya iya. Sebagai orang tua yang harusnya menjadi tempat di mana anaknya bicara, anaknya mengabaikannya dan menganggap itu tidak penting. Anaknya tidak lagi terlihat pada orang tua, sebenarnya punya jalan keluar di tangannya. Tanpa diolehnya, dia sedang melukai hati orang tuanya sedemikian rupa, dan dia kehilangan relasi dengan orang tuanya. Nah, begitu juga kita. Entah apapun yang menyebabkan masalah kita ada selama kita 4 semester tidak ke kampus ini, saya melihat masalahnya banyak banget. Saya bilang kepada teman-teman saya yang pendidik yang lain, satu hal yang rumit dilakukan ke depan dalam menyembuhkan hati setiap mahasiswa. Karena apa? Ada 4 semester mereka kehilangan segalanya. Dan kita akan sangat rumit membahasnya, tidak akan pernah bisa menjawabnya dengan kurikulum apapun. Saya bilang pada teman-teman saya pengajar, tidak akan ada kurikulum apapun yang bisa menjawab dan menyembuhkan sesuatu yang hilang dari 4 semester ini di kalangan mahasiswa. Nah, apalagi kita di pelayanan. Di pelayanan kita biasa sangat dekat, sangat akrab, saling menopang, saling membangun, saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menolong. Tiba-tiba 4 semester kita berjauhan. Tentunya semuanya berkurang, walaupun tetap dikerjakan. Ya, walaupun tetap dikerjakan. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin jika memang ada, ya saya berharap sih nggak ada, berharap ini tidak sampai parah sih ya, walaupun terjadi penurunan, saya berharap tidak signifikan atau tidak terlalu parah gitu ya, supaya mudah memperbaikinya gitu ya. Tapi kalaupun terjadi ada 1-2 yang betul-betul jelek kualitas kehidupan rohaninya selama beberapa waktu belakangan ini, mulai sekarang yuk mari coba dianalisa masalah sebenarnya apa. Masalah sebenarnya apa? Jika engkau merasa engkau sudah bisa punya kemampuan untuk menemukan jalan keluar, lakukan. Tapi jika engkau merasa engkau tidak bisa menemukannya sendiri, ajaklah 1-2 orang yang kau percaya untuk bisa menyelesaikannya. Nah, harusnya kita semua yang berada dalam pelayanan ini, ya, khususnya FIB ya, dan saya juga secara pribadi sebenarnya dalam kehidupan pelayanan saya sebagai orang tua, sebagai staf pengajar, juga saya dalam pelayanan saya secara pribadi di pelayanan gereja dan pelayanan alumni, kita yang kalau kita sudah mulai tidak bisa, mulai gampang menyelesaikan sendiri, mari ajak teman kita 1-2 untuk menolong kita. Karena apa? Jangan bertahan dalam kualitas hidup yang buruk. Karena jika engkau bertahan dalam kualitas hidup yang buruk, engkau akan lembam di situ. Engkau akan terperosok lebih jauh. Nah, karena itu bangkitlah. Mari yuk kembali kepada kehakikat. Kita tetapnya bisa hidup, bisa tetap kualitas kita bagus sekalipun kita berjauhan begini, ya. Dengan mungkin tidak sama persis bentuknya seperti ketika kita bertatap muka, tapi saya pikir di dalam kondisi seperti ini pun, USU belum masuk ya, sampai semester ini belum masuk juga ya Kak Santi ya, Kak Rotua ya, belum ya? Belum masuk juga ya, belum tatap muka kan? Belum, Kak. Belum ya. Saya di PTKI sudah tatap muka. Untuk praktikum kami sudah tatap muka. Teori kami tatap online kan, tapi semua praktikum sudah tatap muka. Karena kami menganggap kami harus mulai melakukan penyembuhan terhadap mahasiswa kami. Tapi di USU saya lihat ternyata keputusannya
praktikum pun tetap online, sama seperti teori tetap online ya. Padahal anak SMA saja sudah tatap muka ya, masa mahasiswa nggak tatap muka ya? Saya analoginya begitu, kemarin ketika saya rapat akademis, saya bilang pada rapat akademis, bagaimana mungkin kita bertahan tetap online? Anak siswa aja udah disuruh datang, masa anak mahasiswa nggak boleh datang, saya bilang. Masa lebih pintar pula anak siswa SMP menjaga badannya, menjaga dirinya daripada mahasiswa, saya bilang. Karena itu, waktu itu kita semua masih pada takut apakah kita akan online atau offline. Saya bilang, anak SMP aja udah sekolah, Pak, masa kita nggak sekolah? Malulah sama anak SMP, saya bilang. Tapi itu kan saya, gitu ya. Saya berhasil mempengaruhi teman-teman saya, karena saya dengan pemahaman rohani saya merasa bahwa harus ada yang disembuhkan. Dan kita harus menyembuhkannya perlahan-lahan. Ada bagian yang hilang dari rasa gembira hilang, iya kan betul ya? Rasa gembira hilang, hubungan sosial hilang, dan itu memperburuk keadaan setiap orang. Nah, saya secara pribadi di PTK berhasil mempengaruhi teman-teman saya. Akhirnya kita praktikum tatap muka, tetapi teori tetap online. Nah, saya berhasil, gitu ya. Tapi harapannya saya juga usus segera lah ya, supaya kalian bisa saling bertemu ya, nggak ibadah online begini lagi ya. Nah, tapi teman-teman, adik-adikku, betul, satu hal yang saya mau katakan adalah tidak ada alasan untuk akhirnya jatuh ke dalam kehidupan rohani yang buruk. Tidak ada alasan. Bayangkan kalau suatu saat Anda bekerja di kebun sawit sebagai tenaga apa gitu ya, anak sastra bisa ya ke kebun sawit ya. Bisa tiba-tiba Anda masuk ke pedalaman Kalimantan lalu bekerja sebagai tenaga administrasi atau apa di industri sawit. Lalu Anda nggak ketemu dengan siapa-siapa. Anda kesepian, sinyal nggak ada, apa-apa nggak ada. Lalu Anda akan bilang, betapa ngerinya hidupku ini. Enggak. Dalam kondisi apapun Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang hidupnya terus bertumbuh. Karena apa? Kita ranting yang melekat kepada pohonnya. Betul ya? Pastikan adalah kita adalah ranting. Kalau tadi di ayat yang kelima Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan engkau adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalamku, kata Tuhan. Itu perintah. Itu perintah. Tinggallah di dalamku. Karena apa? Tuhan tahu dengan persis bahwa kita tidak mungkin bertumbuh ketika kita tidak melekat kepada Tuhan dengan sangat kuat. Melekatlah kepada Tuhan dengan sangat kuat. Dengan HPDT yang baik. Pastikanlah, karena ketika engkau berbicara dengan Tuhan lewat jam doa yang terawat dengan baik, yang termaintenance dengan baik, engkau akan melihat bahwa engkau akan bertumbuh dengan semua kedisiplinan itu. Seperti saya katakan tadi, saya punya pegawai yang kadang-kadang akhirnya saya ingatkan, itu udah jam sholat tuh, kamu sholatlah dulu. Kalau kita sedang kerjakan kerjaan, terus dia berpikir dia mungkin takut pada saya, terus dia tetap kerjakan pekerjaan, saya bilang enggak, berhenti saja, kamu sholat aja dulu, enggak apa-apa, sholatlah dulu, saya bilang. Kadang-kadang saya yang ingatkan mereka, karena saya harus menghargai itu. Mungkin mereka takut pada saya, enggak berani berhenti dari pekerjaan, tapi saya menghargai. Saya belajar satu hal dari kepatuhan mereka pada ibadah, dan saya melihat itu sesuatu yang perlu ditiru. Nah, karena itu saya teman-teman, kalau Anda tanya saya bagaimana saya berdoa, saya bangun sangat pagi karena saya tidak punya orang yang membantu di rumah. Saya bangun sangat pagi, lalu mengerjakan ini dan itu. Kadang-kadang pagi saya sudah menyiapkan bahan ajar karena jam 8 saya harus masuk di Zoom, kadang-kadang sampai 2 kali Zoom sampai jam 12 kalau saya mulai jam 8 sampai jam 11.30 dan itu melelahkan. Teman-teman tahu nggak di jam mana lah saya jam doa? Saya akan jam doa di parkiran. Ketika saya berangkat lebih cepat supaya tidak terjebak macet, saya akan berhenti di parkiran sampai 10 sampai 15 menit. Disitulah saya berjam doa secara pribadi. Saya manfaatkan waktu saya sedemikian rupa, di mana saya that's me time. Nah, gitu. Itulah waktu terbaikku, di mana saya belum masuk ke dalam ruang kelas, belum masuk ke dalam ruang Zoom, dan saya punya waktu di mobil saya sendiri duduk berdoa. Itu saat yang paling nyaman untuk dinikmati. Di jam-jam kosong ketika saya teringat kawan saya ada yang sakit, itulah saatnya saya berdoa. Teringat saya ada kawan saya yang kesulitan ekonomi, itulah saatnya saya berdoa. Mungkin saya nggak punya jam doa yang panjang, tapi saya punya kuantitas jam doa yang banyak. Karena apa? Saya tahu setiap hal yang saya anggap adalah sebuah pergumulan, yang pertama sekali harus saya ajak bicara adalah Tuhan. Dan itu menolong saya untuk menyikapi semua hal selama masa-masa pandemi ini. Saya tertolong bagaimana menyikapi kesulitan saya dan kesulitan teman-teman saya. Tuhan memberi hikmat bagaimana menyikapi kesulitan saya, kesulitan mahasiswa saya. Kadang-kadang kalian nggak bisa bayangkan bahwa saya harus mengkonseling mahasiswa saya sangat banyak. Banyak di antara mereka sudah menyerah, ya, kehilangan semangat, kehilangan keberanian, kehilangan ada yang tidak punya secara finansial bermasalah dan lain-lain. Dan saya harus hadir sebagai orang yang tetap sehat.
di antara mereka. Walaupun saya sebenarnya juga mengalami masalah selama masa pandemi. Nah, dari mana datangnya? Karena saya memastikan saya menjaga, memaksa diri saya untuk patuh kepada Tuhan. Saya menjaga rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, adik-adikku. Di samping saya paham bahwa saya adalah manusia yang punya banyak masalah, di hati saya menjaga satu hal. Saya menjaga kepatuhan kepada Tuhan. Saya menjaga kepatuhan saya kepada Tuhan. Saya orang yang begitu. Saya menempa diri saya dengan konsep berpikir itu. Bahwa saya, apapun alasannya, harus patuh kepada Tuhan. Nah itu sebabnya, di sela-sela hidup saya yang rumit dan banyak sekali pekerjaan, kebetulan saya juga sekarang sedang sekolah. Saya sedang menempuh pendidikan S3. Dan itu melelahkan sekali. Jadi kita sama-sama mahasiswa nih. Ya, kalian mahasiswa, saya juga mahasiswa nih. Nah bisa bayangkan saya ketua prodi iya, sedang mahasiswa iya, saya tidak punya pembantu, saya harus semuanya. Anda bisa bayangkan kerumitan saya punya alasan untuk nggak punya waktu doa kan? Gitu ya, saya punya waktu untuk kekurangan waktu untuk berdoa. Tapi puji Tuhan, saya berhasil mengalahkan diri saya sendiri. Bahwa saya paham dengan baik tidak ada alasan untuk berhenti berdoa. Tidak ada alasan untuk berhenti berdoa. Nah karena itu akhirnya doa menjadi sesuatu yang nyaman di hidup saya. Apapun yang terpikir oleh saya tinggal bicarakan dengan Tuhan, selesai ya. Bahkan kalau PR saya nggak kelar, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan keberanian nih, supaya malam ini bisa lembur mengerjakan PR-ku. Lalu ketika saya mengerjakan PR, saya nyanyi lagu rohani, supaya Tuhan menolongku untuk tetap kuat dan tidak mengantuk. Bersama-sama kita kerjakan PR-ku Tuhan, gitu ya. Saya ajak Tuhan menemani saya mengerjakan PR yang banyak itu. Ya, bukan akhirnya saya meninggalkannya dan membiarkan sendiri, enggak. Saya ajak Tuhan ikut serta di semua masalah yang saya lewati. Nah, jadi apapun masalah yang kita hadapi teman-teman adik-adikku, pastikanlah ya. Jadi saya melihat beberapa hal yang saya mau coba simpulkan kepada kita semua. Yang pertama, saya sudah bilang tadi di awal bahwa HPDT dan kedekatan dengan Tuhan itu hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik. Karena itu pastikan kedua-duanya teridentifikasi dengan baik. Ketika engkau tidak dekat dengan Tuhan, berarti HPDT-mu jelek. Ketika HPDT-mu jelek, engkau tidak dekat dengan Tuhan. Ya, nggak bisa dicari itu yang mana duluan, dua-dua bersamaan. Nah, karena itu ketika engkau mulai merasa ada masalah dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, terlacaknya pertama itu dengan doa biasanya ya Kak Santi ya Kak Rotua ya. Terlacak mudah itu dengan doa pertama sekali. Ya, kalau kita mulai merasa kok doanya nggak enak ya, pembicaranya kayaknya garing banget ya gitu ya. Itu adalah satu indikasi awal engkau sudah harus mulai tahu bahwa engkau sudah mulai kekurangan asupan makanan dari Tuhan, gitu ya. Karena itu mulailah memperbaiki dirinya. Karena apa? Hubungan pribadimu itu sangat ditentukan oleh kedekatanmu dengan Tuhan. Kedekatan denganmu dengan Tuhan ditentukan oleh HPDT-mu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin seperti yang saya katakan tadi, bahwa engkau tidak hanya melihat dirimu sebagai orang percaya yang perlu dirawat oleh Tuhan, tidak. Tapi engkau orang percaya yang harus patuh kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Jangan egois melihat hubunganmu dengan Tuhan itu dari sisi dirimu saja. Tidak. Ya, tapi lihat bahwa Tuhan berhak dihormati. Tuhan berhak dipatuhi. Tuhan berhak diutamakan di kehidupan ini. Lewat apa? Lewat semua aktivitas rohanimu yang harus menjadi prioritas dari semua prioritas yang lain. Jadikan dia yang terutama, karena memang dia yang utama. Saya rasa kita sepakat dengan itu. Bahwa jadikan Tuhan tetap yang utama, ya, bukan menjadi poin kesekian. Dia tetaplah menjadi yang utama. Karena itu ketika dia menjadi yang utama, saya percaya dari sudut bobot, baik kualitas maupun kuantitas, dia tetap akan mendapat porsi yang besar. Tidak akan pernah ditinggalkan. Saya selalu pernah bertanya begini, seandainya Tuhan meninggalkanku 1 jam, aku akan jadi apa? Seandainya Tuhan meninggalkanku 1 jam, aku akan jadi apa? Itu pertanyaan yang mungkin kita semua tidak bisa jawab. Seandainya Tuhan meninggalkan kita 1 jam, kita akan jadi apa? Lalu kalau itu menjadi satu bagian yang menakutkan, kenapa kita sanggup meninggalkan Tuhan 1 jam? Betul ya? Itu analogi yang sederhana. Kalau kita tahu 1 jam saja Tuhan meninggalkan kita, kita tidak bisa tahu kita jadi apa. Bagaimana mungkin kita sanggup meninggalkan Tuhan tidak 1 jam, 1 bulan, 2 bulan, 1 semester. Teman-teman, betapalah mengerikan ya seorang anak Tuhan kalau punya kehidupan seperti itu.
Karena itu hari ini saya mau kita semua mengkoreksi bahwa haruslah setiap kita bisa mengindikasi dengan cepat. Kalau mulai terjadi kehidupan rohani yang tidak sehat, maka pastilah kita segera memperbaikinya. Kenapa? Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menolong kita untuk paham kita sedang dalam masalah atau tidak. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan memberi kita hikmat untuk bagaimana menemukan pemecahan atas masalah yang sedang kita hadapi. Lalu Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang paham bahwa Tuhan haruslah dipatuhi, haruslah dihormati, haruslah diagungkan, haruslah disembah, haruslah dipuji. Karena Roh Kudus itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari yuk, jangan semuanya menjadi omong kosong. Jangan hanya semua menjadi bahan PA yang ada di buku-buku PA kita. Jangan. Hidupmu itu akan sangat bertumbuh dengan sangat cepat ketika engkau menjadikannya bagian dari hidup. Ya, bagian dari hidupmu. Hidupilah itu terus. Sama seperti saya kalau cerita pergumulan kita jangan ditanya. Nggak selesai 3 malam nih cerita nih, gitu ya. Tapi saya tipikal orang yang percaya pada Tuhan. Tidak hanya percaya bahwa dia juru selamat, tapi saya percaya Tuhan selalu campur tangan dalam setiap detail kehidupan. Nah, itu sebabnya saya tipikal orang yang selalu kepentok masalah, selalu kepentok Tuhan gitu ya. Nggak ada hal yang saya nggak bicarakan dengan Tuhan di hidup saya. Baik senang, baik tidak senang. Setiap kesenangan yang saya peroleh, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih. Ada banyak orang tidak merasakan kesenangan itu. Kalau datang masalah di hidup saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau menempaku lewat masalah ini. Aku akan menjadi dewasa di dalamnya. Karena itu Tuhan, supaya aku menjadi dewasa di dalamnya, bantulah aku untuk menemukan jalan keluarnya. Saya begitu dengan Tuhan itu. Saya membuat dia menjadi teman di dalam hidup saya 24 jam sehari. Ketika saya senang, ketika saya tidak senang. Ketika saya dalam pergumulan atau ketika saya dalam bencana yang besar. Karena saya tahu Tuhan mau seperti itu kan. Dia mau, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Dia mau 24 jam menjadi bagian hidup kita, sama seperti dia mau kita 24 jam menjadi bagian dari Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan inginkan dari kita sebagai ranting-ranting anggur yang melekat pada pohon anggur yang benar. Karena itu saya akan menutupnya. Saya akan bacakan sedikit sasaran yang diberikan oleh Libra kepada saya supaya kita mengerti HPDT dengan baik. Saya sudah menyampaikannya bahwa kita hanya bisa punya HPDT yang baik kalau kita hidup sehat dengan Tuhan. Lalu ada bagian yang penting bahwa saya ingin kita semua punya komitmen mulai hari ini untuk menikmati kehidupan doa yang indah dan hangat. Jangan berharap itu hadiah dari orang lain. Jangan berharap itu dorongan dari orang lain. Tidak. Hubunganmu dengan Tuhan itu milikmu pribadi dengan Tuhan. Tidak ada orang ketiga di dalamnya. Nah, supaya hubunganmu baik dengan Tuhan, maka engkau harus menjadi harus punya effort, ya, punya effort, upaya, punya driving force yang besar, gaya dorong yang besar dari dirimu untuk mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Harus. Supaya engkau punya relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Lalu seperti yang tadi saya katakan, tidak mungkin engkau bicara dekat dengan Tuhan kalau engkau tidak merasa dia bagian terpenting di hidup. Kalau engkau merasa dia bagian terpenting di hidupmu, Tuhan adalah bagian yang utama di hidupmu, maka pasti saya yakin, ya, pasti saya yakin bahwa engkau akan bicara selalu kepada Tuhan. Karena itu, mari yuk, mulai hari ini kita semua dalam grade kualitas kehidupan rohani kita bersama Tuhan, mulai hari ini kita majukan yuk, naikkan grade-nya. Kalau ada yang tadi sudah di level 60, naik ya 75. Kalau ada yang di grade 80, naikkan 95 gitu ya. Kalau ada yang sudah nyari 100, mari bertahan dan men-sharingkannya kepada orang lain. Menceritakannya kepada orang lain. Supaya orang lain terbangun dan tertolong untuk bagaimana memiliki kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan. Itulah yang saya kerjakan malam ini dengan kalian semua. Di sela kelelahan saya baru sembuh dari flu yang berat sekali. Tapi saya selalu bahagia setiap ada adik-adik yang men-sharingkan saya untuk membawakan firman. Saya lelah sekali, biasanya saya selalu pulang sampai di rumah itu jam 6:30 paling cepat, jam 7 biasanya saya nyampe di rumah. Tapi hari ini saya pulang lebih cepat karena saya merasa bahagia. Ya, saya merasa bahagia, saya harus duduk rapi di sini sebelum kalian masuk, saya sudah masuk. Supaya, kenapa? Saya merindukan bagaimana Tuhan dekat dengan saya lewat firman yang saya bacakan kepada orang lain. Dan saya senang menceritakan jam doa itu kepada orang lain. Bahwa jam doa itu luar biasa kalau kita hidup dengan benar dengan Tuhan. Dia menjadi bagian yang kuat, menjadi spirit yang menggelora di hidup kita, yang memberikan kita
asupan yang sehat, ya, energi yang sehat untuk melewati kehidupan kita sepanjang hari. Saya selalu memulai hidup saya dengan begini. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah rawat diriku ketika aku tidur tadi malam. Saya bisa bayangkan tiba-tiba ada orang menusuk saya di malam hari ketika saya tidak sadar, gimana coba. Tapi Tuhan menjaga saya sampai berumur 49 tahun ini. Tuhan menjaga setiap saya bangun, saya tetap bangun dengan sehat. Itu saja sudah membuat saya tahu bahwa saya sangat tergantung kepada Tuhan. Dan itu membuat saya tidak pernah berhenti berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal, ya, lewat ucapan syukur, lewat pemujaan, penyembahan kepada Tuhan yang membuat kita akan merasa bahwa berdoa atau berbicara dengan Tuhan adalah bagian yang sangat-sangat penting untuk dilakukan setiap waktu. Saya berharap apa yang saya sampaikan boleh memotivasi kita semua, memberikan dorongan kepada kita semua untuk kemudian hari untuk mendapat kualitas kehidupan doa yang jauh lebih baik. Amin, kita berdoa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah mewartakan firman bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, juga adik-adik hamba yang mendengarkannya. Kami semua berdoa ya Tuhan, agar dengan firman yang kami sama-sama baru dengarkan bersama-sama ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diteguhkan, kami sungguh-sungguh dibangunkan, dan kami dimotivasi untuk memperbaiki diri kami. Kami merindukan kami memiliki kualitas kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan kiranya menolong kami untuk memiliki kemampuan untuk memanage diri kami sedemikian rupa, sehingga kami memiliki kepatuhan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk apa yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Santi. Baik, terima kasih untuk Kak Yeni yang telah berbagi. Dan semoga kita menjadi bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa permohonan kita mengenai pelayanan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Kepada operator, lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Baiklah, saya akan memimpin doa untuk mendoakan pelayanan kita. Nanti saya akan bacakan topik doanya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa untuk pengerjaan pelayanan di UKM KMK USU, khususnya unit pelayanan Fakultas Ilmu Budaya. Mari kita doakan pengerjaan penginjilan untuk kebaktian ketiga yang akan diadakan di bulan ini, agar setiap komponen pelayanan mau mengundang non-AKK untuk hadir. Begitu juga dengan Kapipa, ada sebanyak 5 Kapipa dan juga 5 AB Kapipa, agar bertumbuh dan rutin kelompok. Begitu juga dengan pemimpin Kapipa, semakin militan dalam memimpin adik-adiknya. Mari kita doakan bagian penginjilan dari pelayanan kita. Mari saat ini kita berdoa untuk pembinaan yang dikerjakan di pelayanan kita. Doakan untuk setiap kelompok mengerjakan kelompok kecil. Begitu juga dengan AKK dan PKK agar tetap bersekutu dengan Tuhan maupun sesama. Mari kita berdoa untuk pembinaan di UPFIB. Mari kita doakan juga untuk pelipat gandaan. Ada 10 orang CPKK yang sedang diproses. Mari kita doakan agar mereka tetap menggumulkan, mengisi diri, dan juga tetap semangat untuk berdoa. Dan doakan juga ada 130 orang AKK agar mereka pun mau diproses untuk menjadi PKK. Mari kita doakan setiap proses pelipat gandaan di UPFIB.
Mari kita juga berdoa untuk pengutusan yang ada di UPFIB. Doakan untuk Pak alumni agar tetap taat mendoakan panggilan dan juga mengisi diri. Mari kita juga berdoa untuk setiap AKK yang terlibat dalam organisasi maupun pelayanan di luar UKM TMK USU agar tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Memberikan teladan dan juga bahkan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita mendoakan pengutusan yang dikerjakan di UPFIB. Mari kita doakan untuk peregenerasian. Doakan untuk tim regenerasi UPFIB agar tetap taat mendoakan dan memproses calon pengurus. Doakan juga calon pengurus yang sedang diproses agar tetap menggumulkan panggilannya dan semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Mari berdoa juga untuk AKK yang belum diproses menjadi calon pengurus, agar kiranya mau dan rindu mengambil bagian sebagai pengurus di UKM TMK USU, Unit Pelayanan Fakultas Ilmu Budaya. Dan pada saat ini, kondisi seusu di bagian peregenerasian pun semakin menurun. Setiap UP semakin kesulitan untuk mencari orang yang rindu menjadi pengurus. Mari kita berdoa untuk kondisi ini, supaya setiap AKK di 14 unit pelayanan mau berbagi dan mau menjadi alat untuk Tuhan pakai menjadi pengurus di pelayanan UKM TMK USU. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk kondisi AKK dan juga PKK supaya semakin bertumbuh, dekat, dan semakin erat bersama Allah, mengisi diri dan teguh dalam pergumulan. Mari kita juga berdoa untuk 12 orang koordinasi Fakultas Ilmu Budaya agar tetap menikmati pelayanan, bersatu hati, dan tetap memiliki HPDT yang baik, serta mengisi diri. Mari kita berdoa. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami datang
mengantarkan pelayanan kami ke hadapan-Mu, terkhususnya UKM KUSU, Unit Pelayanan Fakultas Ilmu Budaya. Banyak pergumulan yang kami hadapi ya Bapak, Engkau yang tahu segala sesuatu. Kiranya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami antarkan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tema kita hari ini. Divine Connection. Bagaimana menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Sama seperti pokok anggur dan juga ranting-rantingnya. Ketika ranting-ranting pun jauh daripada pokoknya, maka ranting-ranting akan mati dan akan dibakar oleh api. Ketika ranting pun tidak melekat dengan baik kepada pokoknya, maka dia akan menjadi ranting yang berpenyakit, ranting yang tidak sehat. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki kerohanian yang sehat, melekatlah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, memiliki hubungan yang timbal balik. Sama seperti pokok anggur dan juga ranting-rantingnya. Ketika ranting melekat baik kepada pokoknya, maka ia akan memiliki nutrisi yang baik juga, akan menghasilkan buah yang baik juga. Hendaknya seperti itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Allah adalah pokoknya dan kita ranting-rantingnya. Maka hendaklah kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Mari kita angkat komitmen kita nyatakan melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Kuasa doa. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Baiklah, sebelum pengisian ini tutup oleh Kak Yeni dalam doa, teman-teman jangan lupa mengisi angket. Linknya sudah dikirim melalui room chat Zoom ini.
Kepada Kak Yeni kami persilakan untuk menutup di dalam doa. Baiklah, saudara semua, adik-adikku semua, kita akan mengakhiri jam doa dan ibadah ini, kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau mengajari kami bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kami, memberikan kepada kami firman yang akan menuntun kami bagaimana hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pelayanan Tuhan bagi kami semua di malam hari ini. Kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kami sedemikian rupa, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah kami pertolongan, kepekaan, setiap hari di kehidupan kami, agar kami melewati hari-hari pembinaan Tuhan di hidup kami. Dan kualitas hidup kami semakin hari, semakin baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, secara pribadi pun juga di pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh di dalamnya. Melihat kekuatan Tuhan menolong kami di dalam segala sesuatu. Karena kami percaya campur tangan Tuhan yang akan terus mengarahkan kami kepada kebaikan. Karena itu Tuhan biarlah kami patuh kepadamu dan selalu mengerti satu hal, bahwa Tuhan akan berjalan di depan kami sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami. Hamba berdoa untuk adik-adik hamba di pelayanan FIB ini ya Tuhan, untuk adik-adik AKK, untuk PKK, untuk pengurus, biarlah Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan mengurapi mereka satu persatu. Tuhan menolong mereka satu persatu ya Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan mereka secara pribadi, pun juga pelayanan mereka bersama-sama. Tuhan beri mereka kemampuan untuk bekerja untuk Tuhan. Berikan mereka karunia-karunia ya Tuhan, yang mereka boleh pakai untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Tuhan juga tolong supaya semua orang yang mereka layani lewat pelayanan di FIB, Tuhan tolong supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kesaksian diberikan oleh adik-adik hamba di dalam kehidupan mereka, teladan hidup mereka, biar itu menjadi kesaksian yang hidup yang merubahkan banyak orang. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pemilik pelayanan ini, Engkau akan menolong dan Engkau akan menjaga pelayanan itu bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar. Karena itu Tuhan, bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur untuk pujian, bersyukur untuk apa yang kami sudah terima malam ini. Biarlah kami bertumbuh di hari-hari ke depan untuk menjadi lebih baik. Dan Tuhan menjadi kekuatan kami di dalam segala sesuatu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Kak Yeni. Ya, terima kasih sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang memberi kesempatan kepada saya hadir di jam doa. Bagi saya jam doa ini membuat saya balik ke umur 17 tahun waktu tahun 91 saya kuliah di Fakultas Teknik. Membuat saya selalu merasa muda, membuat saya tahu inilah awal saya bertumbuh ketika saya mengenal Tuhan. Ya, di Fakultas Teknik tahun 91 saya sudah kuliah dan saya selalu menikmati hal-hal yang unik di jam doa dan itu menyenangkan. Terima kasih untuk kalian semua ya. Saya live ya. Oke, terima kasih untuk Sebelumnya undangannya. Kak